Selamat pagi, Bapak-Bapak. Izin share screen. Apakah sudah tampil, Bapak-Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Yoga Rahmawan dengan NIM 2023 dari kelas AB. Program studinya S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS mata kuliah Artificial Intelligence-nya ketenaga listrikan dengan judul prediksi tingkat konsumsi batu bara harian menggunakan machine learning pada PLTU Tidore 2x7 MW dengan aplikasi Rapid Miner. Penelitian ini bertujuan menerapkan teknologi machine learning untuk membantu pengambilan data keputusan dalam pengelolaan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Untuk agendanya sendiri, Pak, di mana presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa poin utama ya. Yang pertama itu adalah latar belakang juga, maksud dan tujuan, terkait learning prosesnya, parameter data yang digunakan, atau parameter data operasionalnya, terus kriteria klasifikasi konsumsi batu baranya, contoh database operasionalnya, alur machine learning-nya, workflow rapid miner-nya, konfigurasi operatornya, untuk prestasi decision tree-nya, evaluasi model, serta kesimpulan, dan manfaat penerapan machine learning pada operasional PLTU Tidore. Untuk latar belakang sendiri, batu bara merupakan komponen utama dalam biaya produksi listrik pada PLTU Tidore. Oleh karena itu, perencanaan dan pengambilan konsumsi batu bara menjadi sangat penting dalam menjaga efisiensi yang pertama dan operasional pembangkit. PLTU Tidore memiliki kapasitas 2x7, Pak, 2x7 MW ya. Mungkin sangat kecil dibandingkan di sistem Jawa. Dia membutuhkan konsumsi batu bara yang cukup lumayan besar setiap harinya di sistem luar Jawa, Pak. Seiring berkembangnya teknologi artificial intelligence atau AI, data histori operasi pembangkit dapat dimanfaatkan untuk membangun model prediksi yang mampu membantu perencanaan kebutuhan batu bara secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Untuk maksud learning prosesnya sendiri di sini yaitu adalah menerapkan konsep machine learning menggunakan aplikasi Rapid Miner untuk mempelajari pola hubungan antara parameter operasi pembangkit dengan tingkat konsumsi batu bara harian, di mana model yang dibangun akan belajar dari data histori operasional sehingga mampu mengenali pola tertentu yang mempengaruhi peningkatan maupun penurunan konsumsi batu bara pada PLTU Tidore. Selanjutnya, tujuan learning prosesnya di mana pertama yaitu terkait mempelajari penerapan machine learning menggunakan Rapid Miner. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi batu bara. Yang ketiga, membuat model klasifikasi tingkat konsumsi batu bara. Yang keempat, membentuk decision tree-nya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang kelima, membantu perencanaan kebutuhan bahan bakar. Untuk parameter data operasional sendiri, di mana yang poin pertama, parameter kita menggunakan beban unitnya dengan satuan megawatt, dengan keynote-nya atau keterangannya daya yang dibangkitkan. Dan yang kedua, mengenai jam operasi, satuannya jam, keterangannya yaitu lama proses operasi hariannya. Yang ketiga, terkait PCV batu bara dengan satuan kilokalori per kilogram.
di mana di sini keterangannya nilai kalori batu bara. Yang keempat, produksi energi, eh, di mana satuannya MWH, keterangannya energi yang dihasilkan dalam waktu 1 hari. Terus yang kelima, terkait konsumsi batu bara, satuannya ton per hour, yaitu keterangannya pemakaian batu bara. Dan yang kelima, keenam, status konsumsi atau sebagai satuan label, di mana ini keterangannya adalah rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kriteria label konsumsi batu bara sendiri, dalam penelitian ini, tingkat konsumsi batu bara dibagi menjadi 3 kategori label, yaitu yang pertama mungkin diberikan konsumsi untuk kurang dari 180 ton per hari. Terus yang kedua, kategori sedang diberikan nilai 180 sampai 210 ton per hari. Dan yang ketiga, diberikan untuk konsumsi di atas 210 ton per hari. Klasifikasi ini digunakan untuk sebagai target atau label yang dipelajari oleh algoritma decision tree-nya, Pak. Untuk contoh data operasinya, di sini saya sampel aja, Pak ya. Datanya nanti di Excel saya tampilkan di saat saat di inputan aplikasi Rapid Minernya. Di sini menampilkan contoh data operasional, yaitu yang pertama mungkin beban, jam operasi, kualitas batu bara atau bisa disebut KJV, terus kalori value-nya, satuan dengan kilokalori per kilogram, produksi, konsumsi, dan status labelnya. Data ini menjadi sumber pengetahuan bagi algoritma untuk mengenali pola hubungan antar variabel sebelum melakukan proses klasifikasi. Untuk machine learning-nya, workflow-nya di mana tahap machine learning dimulai dari pengumpulan data operasional, selanjutnya dilakukan proses data preparation untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Setelah data siap, dilakukan proses training menggunakan algoritma regression. Tree model yang terbentuk kemudian diuji menggunakan data testing untuk mengetahui kemampuan prediksi terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Terus selanjutnya mungkin ada evaluasinya berbentuk hasil. Sedangkan untuk workflow-nya, eh, yang pertama adalah dengan read Excel untuk mengimpor data label, untuk mengimpor data sheet, kemudian di set role digunakan untuk menentukan atribut target atau labelnya. Terus selanjutnya di split data, di mana di sini ada rasio 70% training atau 30% training. Terus yang keempat, discussion tree-nya sendiri, di mana untuk membangun model tersebut kemudian diterapkan pada data testing menggunakan apply model, terakhir operator performance digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi. Untuk konfigurasi operator Rapid Miner sendiri, di sini saya menggunakan atribut status ditetapkan sebagai label menggunakan operator set role. Pada operator split data digunakan rasio 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Sedangkan pada operator decision tree digunakan kriteria gain ratio dengan maksimal depth 10 dan confidence sebesar 0,25. Konfigurasi tersebut dipilih untuk menghasilkan model yang cukup baik dalam mengklasifikasi tingkat konsumsi batu bara berdasarkan data operasional pembangkit. Tentunya ini bisa dikembangkan lagi, tapi memang untuk data risetnya lebih banyak, Pak ya. Bisa dikembangkan ke jalur efisiensi juga, bisa digunakan untuk
monitoring itu semua bisa sebenarnya Pak, tapi memang data sampel ini kita buat semudah mungkin untuk memahaminya saja Pak. Eh, dari hasil discussion tree ini menunjukkan bahwa beban pembangkit merupakan parameter yang paling dominan dalam menentukan tingkat konsumsi batu bara. Ketika beban pembangkit meningkat mendekati kapasitas maksimum unit konsumsi batu baranya juga akan cenderung meningkat. Selain itu, yang tidak lain adalah kualitas batu bara yang ditujukan oleh nilai gross calorie value-nya turut mempengaruhi hasil klasifikasi. Semakin rendah nilai kalori batu bara, maka semakin besar jumlah batu bara yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang sama. Dengan demikian, Digi sendiri dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memahami hubungan antar parameter operasi pembangkit. Nah, selanjutnya terkait eh, coba ya, itu terkait hasil discussion tree-nya, di mana menunjukkan bahwa beban pembangkit merupakan parameter yang paling dominan dalam menentukan konsumsi batu bara tadi, Pak. Ya, selanjutnya evaluasi dan model terkait meeting performa berdasarkan hasil pengujian menggunakan data testing, model menghasilkan tingkat akurasi sebesar 80,95. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi tingkat konsumsi batu bara dengan tingkat ketetapan yang cukup baik. Hasil confusion metric menunjukkan bagaimana data dengan benar, terutama pada kategori atau sedang dan tinggi. Namun, masih terdapat beberapa data yang salah klasifikasi mencapai 100%. Secara keseluruhan, hasil ini menentukan bahwa algoritma decision tree cukup efektif untuk digunakan pada kasus prediksi konsumsi batu bara di PLTU tidur. Mungkin sebelum ke slide kesimpulan, mungkin saya tampilkan terkait aplikasi Rapid Minernya, Pak ya. Dari ini saya udah buat duluan, Pak, biar nggak lama prosesnya. Jadi pertama kita menarik data read Excel di sini kita bisa cari eh, itu data read. Kita mau masukkan file apa jenisnya. Kita ada pilihan CSV, Excel, URL, Access, SPS, dan lain-lain bisa dipilih sesuai data inputannya. Kita di sini memakai read Excel. Kalau mau pakai yaitu kita klik, kita drag aja ke lembar kerjanya. Di sini saya udah menampilkan, jadi kita hapus saja. Setelah red Excel ini kita input, kita bisa memasukkan dulu di mana data data tersebut yang mau diinputkan ke dalam aplikasi Rapid Miner. Karena di sini saya sudah menginputkan, selanjutnya kita ke set rule. Di set rule ini kita juga bisa menginputkan di sini Pak ya, di menu operator search ini biar lebih mudah. Kita masukkan set rule-nya. Nah, di sini kita sama prosesnya di drag aja langsung karena saya udah di sini udah ada, kita hapus saja. Di sini kita eh, memasukkan atribut name-nya menjadi status, target rule-nya yaitu adalah label. Kalau sudah kita apply aja, selanjutnya kita butuh split data, di mana split data ini yang seperti tadi ada posisi di training dan ada posisi testing. Caranya bagaimana? Caranya kita cari aja di sini juga terkait.
validation testing, validation. Nah, ini split validation ya. Kita menggunakan split validation ini, setelah itu kita drag aja seperti tadi, seperti rekan-rekannya. Kita klik 2 kali, dia akan menampilkan lembar kerja running dan testing. Nah, running dan testing ini di mana saya memasukkan description tree-nya dengan settingan maksimal kriteria dengan kriteria gain ratio, maksimal depth-nya 10, apply running-nya di 0,25, apply prepare running-nya di 0,1, dan minimal gain-nya 0,1, minimal live size-nya di 1. Oh iya, gimana caranya menambahkan description tree-nya di menu training? Kita juga bisa memanfaatkan search operator ini ya. Kita ketik aja decision tree, akan muncul discussion tree berdasarkan menu di sini. Kita di sini memakai discussion tree multi-way discussion tree. Kita di sini memakai discussion biasa ya, yang model biasa, yaitu discussion tree tanpa label tambahan. Setelah itu kita klik 2 kali untuk menyeting gain ratio discussion tree terkait kriteria, maksimal depth, confidence, minimal gain, dan minimal life size. Setelah itu, kita sambungkan inputnya dan kita sambungkan outputnya ke mood. Setelah hasil training sudah selesai, kita beralih ke apply mode. Bagaimana caranya menampilkan apply mode? Sama, sistemnya sama semua. Di sini kita bisa mencari semua ya. Kita ketikkan di sini apply mode-nya. Nah, ini udah ada, kita drag aja ke sini, maka akan tampil. Jika sambungan itu error atau belum sempurna, maka ada tanda seru. Selanjutnya terkait settingannya, ini sudah otomatis ya, kita nggak perlu merubah nilai poinnya. Kita lanjut ke performance-nya. Di performance-nya sendiri, kita pilih yang performance classification. Di sini kita menggunakan akurasi dengan first. Setelah itu kita rubah rasionya di 0,7. Kalau sudah, kita sambungkan input-outputnya berdasarkan dari mood ke mood, tes ke UNL, dari lab ke lab, dan pre ke average-nya untuk menghasilkan data di proses selanjutnya. Ini coba kita running apakah berhasil untuk menu proses ini. Ya, kalau dia berhasil, dia menampilkan tabel di mana tabel akurasi ini adalah 100%, true sedang, di mana hasilnya ada 24, dia menampilkan historicalnya 100%, true tinggi 3 menampilkan 100% juga, true rendah 3 menampilkan 100%. Untuk discussion tree-nya di sini ada konsumsi batu bara, di mana kalau klasifikasinya konsumsi batu baranya lebih dari 179,950, dia tergolong tinggi, maka tingginya akan diklasifikasi lagi. Jika lebih dari 210,150, maka statusnya akan menjadi tinggi. Dan jika kurang dari 210,150, maka kategorinya akan muncul status dengan status sedang. Sedangkan kalau kurang dari 179,50 ini, kategorinya akan menjadi rendah.
Setelah desain ini berhasil, kita kembali ke desain, kita kembali ke proses. Di sini udah hasil validasinya udah oke. Oh ini maaf, ini tadi kita edit ya makanya dia akan salah input gitu. Nah setelah validation ini udah oke, kita sambungkan outputnya ke discussion tree-nya. Discussion tree ini kriterianya saya pakai gen ratio, maksimal depth-nya di 10, confidence-nya di 0,25, minimal gain-nya di 0,1, dan minimal license-nya di 2. Setelah itu yang validation output-nya lagi masuk ke proses result-nya. Coba kita running, ya kita running hasilnya masih sama, discussion-nya juga sudah keluar dengan akurasi 100%. Itu saya kembali ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulan sendiri, algoritma rapid miner berhasil mengklasifikasikan tingkat konsumsi batu bara harian pada PLTU Tidore 2 kali 7 MW berdasarkan parameter beban, jam operasi, produksi energi, dan kualitas batu bara. Juga tidak kalah pentingnya di eh, aplikasi ini, dia bisa meng- membuat manfaat pada pengendalian biaya operasional. Terus yang kedua, perencanaan kebutuhan bahan bakar yang lebih optimal. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.